Hari Sits in May dan rekan sebaya masih barengan Firza di Ngopi Aja, ngobrolin apa aja sampai ke jam 8 malam nanti ya, di sore hari yang cukup panas ini. Tapi rekan sebaya, mungkin kalau kamu udah ngeliat juga kan Instagramnya Kies FM, kalau hari ini Firza nggak bakal siaran sendirian nih. Karena untuk hari ini Firza bakal ngobrol sama dua dokter nih, dokter mata. Ada Profesor Dr. Masita Dewi Sari, MCAT Ophthalmologi, spesialis mata, konsultan. Halo. Halo. Terus juga ada Dr. Fitria Aldi, MCAT Ophthalmologi, spesialis mata, konsultan. Ada Dr. Fitria. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya dokter dan prof hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun panas ya cuaca hari ini ya. cukup panas ya, tapi ini rekan sebaya. Mungkin buat kalian yang kayak nggak tahu nih ini bakal ngobrol soal apa nih Fir. Nah karena pas banget untuk hari ini, di minggu ini itu lagi ada Myopia Awareness Week 2026, bener ya dokter? Iya, dokter. Nah yang dimana kali ini obrolan kita nih rekan sebaya, kita bakal ngobrol soal kesehatan mata, khususnya mungkin Protect Young Eyes Early Awareness for Myopia Prevention. Jadi ini pencegahan penyakit miopia, bener ya dokter? Iya. Nah, tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih rekan sebaya, Firza pengen memberikan waktu untuk Prof. Dewi ini untuk memberikan kata sambutan sebagai Ketua Perdami Sumatera Utara ya, Persatuan Dokter Mata Indonesia. Silakan dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati penyiar dan seluruh tim Radio Kies FM di Kota Medan serta seluruh pendengar setia Kies FM dimanapun berada. Perkenalkan, saya Prof. Dr. Masita Dewi Sari, spesialis mata konsultan, selaku Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Cabang Sumatera Utara. Atas nama seluruh anggota Perdami Sumut, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir dan berbagi informasi dalam rangka memperingati Myopia Awareness Week 2026. Miopia atau kita sebut juga rabun jauh saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan mata yang semakin meningkat terutama pada anak-anak dan remaja. Penggunaan gadget berlebihan, aktivitas melihat dekat yang terlalu lama, serta kurangnya aktivitas luar ruangan menjadi beberapa faktor yang berperan dalam peningkatan angka miopia di masyarakat di Indonesia. Kondisi ini bukan hanya sekedar minusnya yang bertambah, tetapi perlu mendapat perhatian serius karena miopia atau mata minus yang berprogresif dapat meningkatkan risiko gangguan mata yang lebih berat di kemudian hari. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting, baik bagi orang tua, guru, maupun anak-anak sendiri. Melalui momentum Myopia Awareness Week 2026 ini, kami dari Perdami Cabang Sumatera Utara berharap masyarakat semakin memahami pentingnya deteksi dini, pemeriksaan mata rutin, serta langkah-langkah pencegahan dan pengendalian progresivitas miopia sejak usia dini. Semoga teori ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi langkah kecil yang berarti dalam menjaga kualitas penglihatan generasi masa depan kita. Terima kasih atas perhatian para pendengar semua. Selamat mengikuti talk show dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dewi atas kata sambutannya, dan mungkin seperti yang udah di-mention juga sama Prof. Dewi ya rekan sebaya, kita bakal ngobrol nih mengenai miopia khususnya mungkin pada anak-anak ya. Dan kita mungkin lanjut aja dengan Dr. Fitria nih, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai bagaimana sih nge-prevent nih supaya adik-adik kita atau anak-anak di umur yang muda itu tuh tidak terkena miopia, bener ya dokter? Iya, betul sekali. Nah mungkin kalau dalam praktik sehari-hari nih dok, kira-kira kapan dokter biasanya mulai curiga gitu miopia pada anak perlu intervensi aktif, bukan sekedar observasi doang gitu? Karena kan mungkin di umur yang berbeda tuh mungkin berbeda juga cara nge-preventnya gitu dok ya. Mungkin kalau dari dokter gimana tuh dok? Oke, baik. Seperti kita ketahui ya, namanya miopia ini kan dia ibaratnya kalau bahasa awamnya rabun ya, rabun jauh. Jadi pada saat melihat jauh, si anak merasa kesulitan nih melihat dengan jelas. Jadi sebetulnya kalau kita dari kapan nih kita mau kasih terapi yang selain hanya observasi gitu. Pertama sekali kita kan harus mengecek ya visus si anak tersebut. Pertama sekali yang kita harus nilai aware sebagai orang tua adalah apabila anak melihat sesuatu dengan jarak jauh tapi dengan menyipitkan matanya, mengecilkan matanya. Nah, itu adalah salah satu tanda dari mata si anak adalah kabur. Tapi pada saat kapan nih kita harus melakukan intervensi aktif? Yang pertama sekali bila terkena mata kabur tersebut dengan usia yang
lebih mudah. Artinya dari anak kecil sekali sudah mulai kabur, itu kita harus berhati-hati sekali. Dan kita harus pantau pertambahan minusnya, terus gaya hidup kita tahu sendiri ya. Sekarang kan semuanya kan anak-anak pegang gadget. Iya, dari kecil udah dikasih gadget. Iya, supaya ibunya nih bisa tenang. Iya, ya kan bisa benar. gitu ya. Jadi artinya kita harus aware-nya tuh di situ gitu. Karena begitu dia pegang gadget, pasti akan pertumbuhan dari daya melihat si anak. Dia sering melihat dekat terlalu lama, itu kita harus pantaunya di situ. Nah, pada saat kapan kita harus intervensi ini, observasi ya, tadi observasi. Lalu kapan intervensi? Pada saat misalnya minusnya tuh naiknya tuh terlalu cepat dalam 1 tahun. That's why kita tuh harus mengkontrol anak yang sudah berkacamata minimal 6 bulan sekali harus kita cek. 6 bulan sekali ya dok? Iya betul. Jadi kita bisa pantau nih ada kenaikan minusnya. Terus misalnya nih udah pakai kacamata tapi tetap megang gadget, pastikan kalau kita bilangnya namanya screen time. Saya rasa orang-orang tua yang sekarang yang masih muda-muda banget pasti udah paham lah screen time tentang screen time ini apa. Oke. Berarti memang kalau apalagi di zaman sekarang juga ya dok ya, kalau kita lihat kan kayaknya memang bener kayak kata dokter tadi, kalau ibu-ibunya atau bapaknya pengen santai dulu deh, kasih handphone gitu kan. Betul. Benar. Tapi seberapa penting sih peran riwayat orang tua gitu dalam menentukan resiko progresi miopia pada anak? Ada pengaruhnya juga nggak sih dok sebenarnya? Iya betul. Kalau secara dia misalnya nih riwayat orang tuanya ya, misalnya orang tuanya berkacamata. Rata-rata anak yang dengan orang tua berkacamata kita harus lebih waspada. Karena apa? Sekitar hampir 50% kalau orang tuanya berkacamata berarti anaknya juga menggunakan kacamata. Jadi selain lifestyle tadi, kita harus melihat nih orang tuanya pakai kacamata apa enggak gitu. Terus minusnya tinggi atau enggak. Jadi kita lebih aware sama anak kita. Karena kalau kita berkacamata, kita harus memeriksakan sebaiknya memeriksakan anak-anak kita juga. Udah dari kecil ya, udah diobserv dulu nih, sebelum akhirnya nanti prevensi dengan cara kayak langsung tuh intervensinya ya. Oke. Berarti 50% nih ya rekan sebaya. Pantasan kerja kacamata ya ternyata ya, karena orang tuanya pakai kacamata. Iya, orang tua dua pakai kacamata. Jadi memang kami satu keluarga pakai kacamata semua lah. Semuanya. Iya, benar. Tapi kan kalau mungkin kita ngobrolin soal yang namanya terapi kontrol miopia gitu. Sekarang tuh kan udah banyak ya dokter ya. Mungkin bagaimana dokter nentuin gitu pilihan yang paling sesuai untuk tiap anak gitu. Mungkin apa kasusnya akan berbeda-beda ketika mungkin cara mereka melihat tuh berbeda-beda atau gimana tuh? Oke, mungkin kita bisa lihat dari misalnya ukuran kacamatanya, usia si anak sudah di usia berapa pertama sekali kita ketahui menggunakan perlu kacamata. Itu juga harus kita lihat. Riwayat orang tuanya juga kita menjadikan pilihan kita untuk memberikan terapi apa nih yang bagus untuk si anak. Lalu lifestyle si anak, kira-kira berapa sekarang gini, kegiatan si anak kebanyakan di indoor atau di outdoor. Nah, itu juga merupakan menjadi pertimbangan kita sebagai dokter mata. Untuk apa sih yang paling baik kita berikan untuk si anak dengan pengguna kacamata. Itu menjadi pertimbangan. Oke, itu jadi pertimbangan juga. Iya, betul. Karena misalnya nih si anak di dalam ruangan aja dengan gadget terus-menerus lebih dari 2 jam, 4 jam, 5 jam, kan pasti berbeda ya dengan anak-anak yang punya aktivitas di luar. Iya, benar. Oke. Oh, berarti kalau gitu bisa dibilang kalau yang lebih sering di dalam ruangan bisa lebih rentan terkena ya, Dok? Betul, apalagi screen time-nya juga lebih tinggi kan, lebih lama misalnya. Pasti berbeda dengan anak-anak yang screen time-nya itu kita jaga. Misalnya, oh iya kamu tuh seharinya hanya bolehnya 1 jam atau satu harinya tuh hanya boleh 2 jam. Itu pasti beda kan dengan anak-anak yang menggunakan 8 jam. Aduh, iya lagi. Firza agak kesentil sedikit ya. Iya ya, kesentil ya. Karena waktu kecil dulu emang suka, kalau dulu kan mungkin gadget belum ada ya dok. Iya, tapi mungkin kayak di TV itu masuk juga kan dok berarti screen time? Iya, screen time itu termasuk mau handphone, laptop, tablet, televisi, ya itu semuanya. Pokoknya yang berlayar kita sebut dengan nama screen time. Waktu pakai menggunakan layar. Oke, iya sih. Firza kayak kebanyak recall gitu rekan sebaya waktu ngobrol sama dokter ini, karena memang Firza juga kayak gitu dulu kecil kan suka banget main PS dulu kan. Ya, sampai akhirnya tuh kalau di kasus aku sendiri tuh dok, aku tuh pertama kali kacamata tuh SD, kelas 3 SD pada saat itu. Dan
pada saat itu kan karena udah mulai rabun tuh, udah mulai kabur tuh melihat kan, akhirnya dicobalah ke dokter mata, dimana mungkin pada saat itu Firza sendiri mikirnya kalau ke dokter mata tuh bakal ngilangin minusnya gitu. Iya betul, banyak yang seperti itu. Bener, ya. sampai akhirnya Firza tahu juga karena emang ada keluarga dokter juga ngasih tahu minus itu tuh kalau istilahnya treatment atau terapi yang dikasih untuk miopia ini tuh ternyata bukan menghilangkan minus ya dok ya, tapi mempertahankan progresinya. Yang paling penting dengan kita yang menggunakan kacamata ini adalah kenaikannya itu dari minus itu yang harus kita perlambat. Itu yang paling penting. Jadi apalagi kalau misalnya nih ada orang tua anaknya kabur, terus orang tuanya denial, makanya kabur maksudnya bukan kabur dari rumah. Iya benar-benar. Jadi orang tua ini suka denial, oh enggak apa-apa, ini anak saya masih jelas kok, nggak perlu kacamata. Nah itu yang paling susah juga kita mau menterapi si anak tersebut kan. Oke, satunya. tapi gimana dokter ngejelasin juga tuh sama orang tua kalau tujuan terapi itu emang bukan ngilangin minus, tapi emang menangkan progresinya itu. Karena mungkin apakah sekarang masih banyak juga dok kayak kasus seperti itu, orang tua tuh tahunya ya ini tuh untuk ngilangin gitu. Banyak ya sekarang opini di masyarakat ya, misalnya gini, oh iya ini pakai kacamata nanti untuk ngilangin minusnya, atau pakai kacamata nanti oh nggak usah pakai kacamata nanti minusnya malah makin bertambah. Jadi banyak nih opini di masyarakat kan. Dan apalagi model masyarakat kita nih rata-rata kan ya terlalu cepat termakan lah ya istilahnya ya gitu. Nah cara kita nih adalah menjelaskan nih sama orang tua bahwa mata kabur bukanlah mata cacat. Nah itu yang paling penting harus kita pegang. Jadi karena bukan apa-apa, orang tua nih sering berpikir bahwa anak yang memakai kacamata adalah aduh mata anakku sudah cacat. Iya benar. Gitu ya. Iya, jadi pada akhirnya nih orang tua pada nggak mau nih ngasih anaknya pakai kacamata. Padahal yang paling penting adalah di saat kenaikan minus ataupun ukuran kacamatanya terlalu cepat dalam 1 tahun, misalnya dalam 1 tahun tuh naiknya 2 dioptri gitu ya. Nah yang kita harapkan kan jangan sampai naik malah kalau bisa. Nah jadi kita tuh harus menjelaskan pada orang tua kalau nanti minusnya naik pasti akan mempengaruhi dari kualitas hidup si anak sendiri, ya kan? Nah kalaupun tidak kita berikan kacamata nanti pasti akan mempengaruhi daya belajar si anak. Nah mungkin dari segi situnya yang bisa kita beritahukan ke orang tua si anak tersebut. Iya sih, ternyata memang bakal berpengaruh sama aktivitas di luar rumah. Iya betul. Si anak juga betul, dok ya. Iya. Tapi mungkin kalau ngobrolin soal aktivitas anak, kita tahu lah mungkin kalau dari zaman dulu kita bandingin dengan zaman sekarang, kayaknya sekarang itu tuh lebih banyak anak tuh main komputer di rumah, gadget gitu. Kayak semua gadget semakin aktif lagi ya, PS sudah semakin bener. Ada lagi VR-an lah segala macam kan. Nah itu kalau mungkin bisa ngejelasin juga nih ke rekan sebaya, ke pendengar kita nih dok, kayak sepenting apa sih sebenarnya untuk aktivitas di luar ruangan itu tuh bisa mencegah miopia terhadap anak-anak ini dok? Oke, aktivitas luar ruangan ya. Berarti sebenarnya gini, kalau aktivitas luar ruangan tuh menurut penelitian yang udah ada, jadi 1,5 sampai 2 jam sehari saja si anak beraktivitas di luar ruangan itu sudah untuk bagi yang sudah berkacamata itu akan ibaratnya mempertahankan ukuran kacamata si anak tersebut dengan adanya kegiatan itu yang di luar ruangan. Karena apa? Si anak juga akan diberikan rangsangan untuk melihat jauh. Yang bukan hanya untuk aktivitas dekat saja. Sementara kalau si anak pegang screen time-nya tuh misalnya banyak, kan aktivitasnya pasti dekat ya. Bukan melihat jauh. Jadi itulah pentingnya kenapa ya aktivitas di luar ruangan tuh sangat penting buat si anak-anak. Sepele memang ibaratnya ngapain lah di luar panas begini begitu ya. Tapi kan fungsinya tuh manfaatnya tuh banyak bagi si anak tersebut. Iya. Jadi apapun ceritanya tetap harus suruh anak keluar, bukan mau ini ya. Iya benar. Karena memang apa ya, kayak benar juga ya. Ternyata kalau disadarin kita tuh kalau di luar pasti kan ngelihat lebih jauh kan. Betul. Jarak pandang itu lebih jauh. Iya. Jadi kita melatih si mata untuk melihat jauh. Kita beri rangsangan bagi si mata kita. Jadi kita latih nih mata, jangan hanya melihat jarak dekat saja. Itu berarti berpengaruh besar tuh ya dok ya? Sangat berpengaruh. Oke. Tapi kalau mungkin ngobrolin soal tantangan terbesar gitu, mungkin dokter juga menghadapin gitu kayak ada orang tua dan anak-anaknya juga yang datang gitu kan. Kayak dalam kepatuhan anak dan orang tua tuh terhadap terapi miopia tuh
apa tantangannya dok kira-kira? Nah, itu tadi ya, tantangannya tuh adalah anaknya malas menggunakan kacamata. Oh iya, banyak ya dok? Iya, karena bukan apa-apa ya. Memang kan kacamata ini agak berat ya. Jadi kan Iya. ada yang ringan, ada yang berat, ada yang cocok, ada yang rasanya sakit di hidung. Iya, benar-benar. Ada rasanya sakit di belakang telinga, Benar, benar ya. ya, seperti itu. Jadi kepatuhan si anak ini benar-benar, dan orang tua tuh harus memberikan pengertian ya untuk si anak bahwa fungsi dari kacamata ini loh nak, mungkin seperti itu ya harus dilakukan si orang tuanya. Karena kita kan sebagai dokter hanya bisa memberikan, oh iya ini kacamata kamu ya, dengan Iya, ini iya. kamu akan jelas melihat. Tapi si anak itu kan akan hidupnya tuh sama orang tua ya. Iya, Nah, benar, jadi benar. artinya kita tuh sebagai dokter hanya memberikan masukan kepada orang tua bahwa kepatuhan si anak ini harus apa ya, harus disiplin lah ya menggunakan kacamatanya, terus mengurangi gadgetnya. Iya, Artinya kalau udah kita kasih kacamata tapi gadgetnya tetap lengket ya, Sama aja. sama aja kesannya Iya. jadinya seperti itu. Nah, mungkin gadgetnya juga harus dikurangi jamnya penggunaan gadget, dan aktivitas si anak di dalam ruangan juga harus dikurangi. Kita harus sarankan di luar ruangan, mungkin seperti itu. Dan mungkin orang tua juga harus kita sarankan untuk memberikan si anak kegiatan ya, kegiatan yang lain. Misalnya ada mainan yang bermanfaat Iya, bagi si iya. anak, bukan hanya melulu gadget yang dipegangnya. Jadinya seperti itu. Iya sih, benar-benar. Dan mungkin kalau ngobrolin soal anak-anak juga, ya itu mungkin bisa dibilang juga ke saudara, mungkin punya adik gitu kan. Betul, Itu bisa iya. di-encourage juga kalau Iya. kacamata ini nggak apa-apa kok gitu kan. Iya, ya tadi yang saya bilang. Iya. Kacamata ini bukan mata cacat. Betul. Nah, itu harus kita tekankan kepada orang tua. Benar-benar. Satu lagi, kita sebagai orang tua juga harus bisa mengurangi megang gadget juga. Iya, kasih contoh juga Iya, sama kasih contoh anaknya yang kan. baik bagi anaknya. Iya, karena kalau Firza dulu tuh sempat kayak apa ya, pertama kali kasih kacamata, kalau Firza malah seneng dok dulu. Iya, jadi lebih ini ya, keren gitu. Iya, ya, wih, gitu. akhirnya aku karena dulu bulat kan, wih, kayak Daniel Radcliffe Harry Potter nih, gitu Iya, kan. benar. Iya, jadi sebenarnya bisa di-encourage juga tuh buat rekan supaya mungkin Iya, punya betul. saudara atau anak yang dia masih mungkin kayak malu pakai kacamata gitu ya, Iya. bisa dikasih tahu juga kalau ini tuh Mhm. nggak apa-apa kok sebenarnya. Iya, gitu ya, Dok, betul. ya. Tapi mungkin kalau tanda-tanda deh dok, mungkin bisa nggak kita nandain, misalnya nih kita punya anak atau punya adik lah gitu, mana nih kira-kira, apalagi dengan riwayat orang tua ada miopia juga, gimana kita ada tanda-tanda nggak yang bisa kita lihat mungkin di antara beberapa tanda di anak-anak ini, di adik-adik kita ini tuh kalau yang ini nih bakal progresif bakal cepat nih minusnya, ada nggak dok cara caranya ngeliat kayak gitu? Bisa ya, pertama tuh ya misalnya gini, progresivitas dari kenaikan ukuran kacamatanya berarti kan ya. Nah, yang pertama sekali kan kita ada kontrol nih per 6 bulan. Kita lihat kalau dia misalnya ukuran kacamatanya tuh naik, yang tadi saya bilang dalam 1 tahun terlalu cepat naiknya. Nah, itu dia akan lebih ke progresivitasnya pasti lebih tinggi. Oke. Nah, itu satu. Terus ya lifestyle dia tadi, kegiatan dia sehari-hari. Kalau dia terus-terusan juga menggunakan screen time-nya tinggi, nah itu juga merupakan salah satu yang progresivitasnya tinggi juga. Nah, tuh berikutnya umur pertama kali dia menggunakan kacamata. Semakin muda, nah bisa saja dia akan menjadi progresivitasnya menjadi lebih tinggi daripada yang Oke. umurnya lebih Tua makainya. tua ya. juga. Oh gitu. Dan satu lagi riwayat orang tua dengan kacamata minus tinggi itu rata-rata juga kan harus menjadi pegangan kita ya, bahwa aware yang tadi saya bilang. Iya. Kita harus lebih aware. Benar, Anaknya benar. nih bisa kena juga apa enggak nih ya dengan miopia tinggi. Iya, diobserv lah istilahnya. Iya, Mungkin dari awal observasi tuh tadi. kayak bisa diobservasi lagi, oh ternyata nih kayaknya udah mulai nyipin Iya, mata benar, gitu kan benar. kalau ngeliat gitu. Iya. ya. Oh, Bisa juga, tapi kita jangan lepas aware juga ya bagi orang tua yang tidak berkacamata. Karena lifestyle anak-anak zaman sekarang kan beda sama yang Benar. zaman dulu. Benar, iya, benar juga gitu. sih. Iya, jadi jangan kita pikir bahwa kami nggak berkacamata nih. Anak kami aman nih gitu. Anak kami aman nih, nggak perlu diperiksa. Ya nggak juga. Lihat lifestyle-nya. Oh, iya sih. Iya. Iya, kalau dulu mungkin bacanya cuma koran kan. Nah, Iya. kalau sekarang kan dia udah pakai gadget gitu Iya, kan, kalau pakai dulu laptop. mungkin karena lampu agak redup nih, kita baca.
Nah, Iya. jadi kita kabur. Bener. Gitu. Kalau zaman saya dulu ya. Iya. Sama dong kok, sama-sama. Tapi ini buat rekan sebaya nih makin seru aja obrolan kita nih barengan Dr. Fitria juga dan Prof Dewi. Jadi buat rekan sebaya, pasti kamu stay tune, kita sehabis ini bakal kembali lagi nih untuk segmen berikutnya. Tapi kita break sebentar dengerin lagu-lagu terkece dari koleksi Kiss FM Medan. Jadi buat rekan sebaya, make sure stick around only right here on 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. Yes, 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. Rekan sebaya, masih barengan Firza di Ngopi Aja, ngobrolin apa aja sampai ke jam 8 malam nanti. Dan Firza masih barengan Prof Dewi dan juga Dr. Fitria nih. Halo Prof, Dok. Halo. Masih semangat ya? Iya, semangat. Karena kita nih bakal ngebahas soal yang namanya early prevention lah untuk miopia dalam rangka Myopia Awareness Week ya, tahun 2026. Jadi mungkin lanjut aja kali ya, Dok, ya, kita langsung ngobrol mengenai miopia pada anak nih. Mungkin untuk dokter sendiri, gimana dokter itu tuh menyikapi anak yang udah pakai kacamata, tapi minusnya tuh tetap cepat dia tambahnya, Dok. Itu kayak gimana tuh, Dok? Oke, mungkin ya udah pakai kacamata tapi tetap naik ya, dan cepat mungkin seperti itu. Mungkin bisa kita tanya lagi nih sama orang tuanya, si anak ini pakai kacamatanya berapa lama, apakah kacamata yang memang digunakan, ataukah memang beli kacamata tapi hanya diletakkan di lemari. Iya, Ya, bisa seperti itu. betul. Iya. Jadi karena si anak-anak ini mungkin dia merasa tidak nyaman ya, bagi apalagi kalau yang baru pertama kali pakai kacamata. Nah, bisa seperti itu. Lalu bisa kita tanya lagi bagaimana sih, apakah memang dia screen time-nya sudah berkurang, ya kan? Jadi lifestyle-nya nih kita tanya juga. Nah, yang paling penting kan memang kita harus melihat progresivitas kenaikan daripada ukuran kacamata si anak tersebut. Namun dalam kesehariannya kita harus tahu, seperti yang tadi, screen time-nya lagi-lagi kembali ke lifestyle. Lifestyle ya? Iya, lifestyle-nya si anak nih. Apakah di dalam ruangan saja, screen time-nya berapa lama. Nah, itu kan harus kita pantau lagi lebih lanjut. Dan itu bisa mempengaruhi kenaikan daripada ukuran kacamata si anak. Oke, jadi emang harus dicek ulang lagi kalau mungkin dibeli kacamata tapi nggak Iya. dipakai sama aja ya? Iya, betul. Karena kan kacamata itu sendiri membantu si anak ya untuk Benar. melihat lebih jelas. Oke, jadi itu tuh rekan sebaya. Kalau mungkin kamu kayak, ih ini adik aku atau anak aku kayak cepet dia tetap nambah dia minusnya. Iya, Mungkin dia betul. nggak pakai kacamatanya Iya, kan di sekolah mungkin kayak gitu. Sering tuh kejadian kayak gitu tuh rekan sebaya ya. Tapi mungkin kalau ngobrolin soal perbedaan, kalau anak-anak kan ada yang mungkin prasekolah kayak gitu. Ada sepupu aku yang dia waktu TK dia udah pakai kacamata. Ada yang pas SD. Ada perbedaan juga nggak sih, Dok, untuk kayak ngelihat kalau mungkin miopia pada anak-anak yang prasekolah dan yang udah sekolah gitu? Oke, justru kalau pada anak-anak prasekolah ini bisa jadi penggunaan kacamatanya ya yang jadinya lebih susah untuk kita lihat kepatuhannya. Karena kan si anak tersebut juga kan kita kasih pengertian mungkin juga lebih sulit tuh ya untuk menerimanya kan seperti itu ya, bisa jadi ya. Jadi si anak, tantangan kita nih sebagai dokter mata adalah kalau bisa memberikan kacamata memang sedini mungkin, tapi juga harus kita follow up bagaimana cara penggunaan dari kacamata tersebut, kepatuhan si anak ya. Dan lagi kalau pada saat nanti dan harus dikontrol kan ya per 6 bulan, nanti kita lihat nih kira-kira ada perlu terapi tambahan atau tidak. Kan selain dengan kacamata, kalau memang progresivitasnya terlalu tinggi, kita bisa berikan saat ini kita bisa berikan terapi obat tetes mata. Oke. Iya, gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih kira-kira si anak perlu terapi tambahan selain kacamata atau tidak. Oke gitu. Iya, betul gitu waktu itu. Oh, berarti emang ada terapi yang berbeda lah daripada hanya kacamata doang. Iya, betul. Oke. Karena kan saat ini juga ada kacamata khusus ya yang bisa kita berikan kepada penderita miopia. Oke. Oh ada. Ada terapi kacamatanya tersendiri. Oke, jadi memang kalau emang mau tahu terapi yang mana yang paling cocok, sebenarnya datang ke dokter mata ya, Dok ya. Iya, sebenarnya sih itu. Iya. Cuma kadang-kadang kan, tapi kita kan nggak bisa juga kita harus mengatakan, oh ya kamu harus periksa ke dokter mata begini. Iya. Sebaiknya, karena kan memang kalau anak-anak ini yang membutuhkan kacamata tuh terapinya berbeda dengan orang dewasa. Karena apa? Anak-anak ini kan masih masa pertumbuhan.
Oke. Bola matanya juga masih dalam bisa lebih memanjang. Itu pada anak-anak tuh. Oh, Kalau oke. pada orang dewasa kan pertumbuhan itu sudah tidak ada, sudah berhenti. Nah, Oke. makanya kita tuh harus aware-nya tuh seperti itu. Harus Oke. sedini mungkin anak kita. Kalau memang butuh kacamata, ya why not kita pakaikan kacamata. Benar. Iya. Oke, berarti memang apa ya, kalau mungkin kenapa pas masih anak-anak gitu kan, Mm-mm. diobserve-nya gitu ya, Iya, betul. dikasih terapinya karena memang di anak-anak itu mereka lagi tumbuh matanya ya. Betul, Dok, ya. betul sekali. Oke. Nah, kalau mungkin ngobrol soal miopia, sama kayak aku kan juga miopia nih ya jatuhnya, dan juga ada yang namanya silindris atau Iya. istilahnya Astigmatisme. astigmatisme. Iya, Nah, betul. kalau misalnya ada astigmatisme itu gimana tuh? Apakah berpengaruh juga sama mungkin kecepatan naik si berat kacamatanya tuh gimana tuh? Oke, kalau astigmatisme ini sendiri kan dia berbeda ya dengan si miopia. Kalau miopia ini dia sama-sama mata kabur. Tapi astigmatisme ini ataupun silindris ini dia ada satu titik di mana si anak akan melihat lebih terang. Di sudut mana, di aksis mana nih kira-kira yang anak ini bisa melihat dengan terang. Jadi dengan anak-anak yang astigmatisme sendiri, kita ini harus lebih waspada lagi. Karena apa? Anak-anak yang tidak dikoreksi ataupun tidak diberikan kacamata, yang aksisnya juga tidak bisa ditentukan, maka akan menyebabkan kepalanya berhubungan nih. Karena si anak akan memiringkan kepala, istilahnya itu head tilting. Jadi dia akan memposisikan kepalanya ke derajat ataupun sudut mana nih yang enak untuk dia melihat dengan jelas. Jadi di situ lebih memperberat keadaan keluhan si anak dengan mata kaburnya. Oke, bakal keluhannya akan berlebih gitu ya. Betul. Anak yang dengan astigma pasti keluhannya lebih banyak daripada anak yang hanya miopia. Iya, betul rekan sebaya. Iya, sebagai yang juga punya astigmatisme namanya tadi Iya, ya, Dok, betul, ya. iya. Itu juga emang terasa banget sih. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak lah, kita balik ke anak-anak lagi, Dok. Kira-kira mungkin buat rekan sebaya nih yang harus tahu gitu ya di Myopia Awareness Week ini tuh apa yang harus lebih kita aware gitu sama adik-adik atau anak-anak kita gitu ya, selain mungkin tadi kayak emang bawaan riwayat gitu kan, Dok, Riwayat orang tua riwayat orang tua gitu kan, apa nih yang mereka harus tahu nih, rekan sebaya harus tahu untuk bisa mencegah nih sedini mungkin kalau misalnya ada anak atau adik mereka yang terkena miopia, Dok. Oke, mungkin pertama-tama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misal nih anaknya nih atau adiknya melihat TV tapi dari jarak yang dekat. Nah, itu kan juga menjadi satu tanda tanya ya. Kenapa sih dia melihat TV itu harus dekat banget? Nah, sementara orang lain dari jauh juga udah kelihatan. Nah, ini juga yang pertama menjadi aware. Yang kedua, kalau si anak sudah mulai masuk sekolah, itu pasti dia akan melihat tulisan di papan tulis, dia akan maju ke depan. Ya, seperti itu. Dan yang berikutnya lagi, kalau dia sudah mulai melihat sesuatu tapi menyipitkan mata atau mengecilkan matanya. Nah, ini juga merupakan satu tanda-tanda nih, oh iya ini kemungkinan adik ini butuh kacamata, atau minimal kalau bukan kacamata ya kita bisa lihat nih ada penurunan daya melihat atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Itu hal yang paling kecil lah ya yang bisa kita lihat dalam kegiatan sehari-harinya. Benar-benar. Pokoknya kalau megang HP juga, kalau dia dalam keadaan jarak lebih dekat, itu pasti juga anaknya pasti udah mengalami kabur. Oh gitu, Dok? Iya. Bukan karena emang tertarik aja nih lebih dekat. Deket banget nih segini. Oh kayak gitu. Berarti emang kalau apa ya, nggak cuman mereka mungkin kayaknya lebih invest aja gitu di dekat, tetapi itu udah bisa jadi salah satu tanda ya. Betul, iya. Oke. Karena kan jarak melihat itu sebenarnya tidak terlalu sedekat itu. Benar sih, iya kan? juga sih. Iya. Dan pastinya juga gaya hidupnya juga dipandu ya, Dok ya? Iya betul, gaya hidup juga dipandu ya. Kayak tadi yang saya bilang bahwa gadgetnya dikurangi, outdoornya ditambah. Iya, gitu kan, benar-benar. Jadi memang boleh, bagus mungkin dari umur kecil udah dikasih exposure sama hal-hal berbau digital, tetapi Betul. harus dibatasi. Dipantau. Betul, harus dipantau tuh Iya, kan supaya betul. jangan sampai biar dia nanti jadi programmer misalnya Iya, gitu ya, kan nggak iya, juga ya, Dok, ya, iya, kasihan betul. juga matanya nanti ya. Iya. Nah tapi mungkin untuk penutupnya kira-kira kalau dari dokter sendiri
untuk Myopia Awareness Week ini yang pastinya selalu dibuat ya dok ya, tiap tahun berarti ya. Iya betul. Nah itu tuh mungkin kalau kata-kata dari dokter untuk rekan sebaya supaya lebih aware, mungkin nggak cuma untuk anak-anak doang, tapi myopia secara generalnya gitu. Mungkin apa yang pengen disampaikan dok ke rekan sebaya pendengar kita ini? Oke, mungkin pesannya adalah kita harus tetap aware, kita harus tetap waspada. Anak kecil belum tentu tidak kabur matanya. Anak kecil malah justru yang harus sedini mungkin kita ketahui apakah matanya ada kabur atau tidak. Karena apa? Progresivitas kelamaan hidupnya itu masih panjang, jalan hidup masih panjang ya bisa dikatakan. Jadi kalau kita koreksi maka akan lebih tidak mempengaruhi penurunan kualitas hidupnya. Itu harus kita jaga. Mungkin itu. Jadi deteksi sedini mungkin dan diberikan treatment itu satu hal yang paling penting. Oke, itu tuh rekan sebaya. Jadi memang harus kita harus aware juga Iya, gitu sama sekitar betul. kita. Mungkin kalau dari Prof Dewi ada kira-kira Prof? Ya, mungkin tadi sampaikan Dokter Fitria terkait bagaimana kita menjaga kesehatan mata pada anak-anak. Itu tadi yang sekarang ini adalah lifestyle paling sering. Jadi lifestyle itu memang kadang-kadang itu tadi dari kecil anak-anak dikasih gadget, nah itu harus dihilangkan lah, dihindari gitu. Jadi harus dihindari untuk pemakaian gadget yang berlamaan. Nah, kemudian juga kalau yang dia memang ada riwayat orang tuanya memakai kacamata, nah itu harus kita deteksi dari awal. Itu tuh gua rekan supaya jangan sampai nanti itu akan mempengaruhi kualitas hidup si adik-adik Iya, kita itu yang paling juga. penting. Itu yang kasihan kan dok Iya, ya. benar. Nah, daripada mungkin tahunya telat, kan itu juga bahaya dok ya kalau Iya, tahunya telat ya. Iya. Nah itu tuh jadi gua rekan sebaya memang ini bukan hal yang bukan hal yang kayak lucu-lucuan aja kayak HP terus tapi emang beneran ya dok ya. Iya, betul. Nah itu tuh juga harus dijaga. Mungkin rekan sebaya ada yang juga sudah menjadi orang tua ya, itu bisa banget untuk yang namanya dijaga tuh, dipantau gaya hidupnya, penggunaan gadgetnya, screen time dan segala macamnya supaya pastinya bisa adik-adik atau anak-anak kita ini tuh bisa hidup tuh baik lah istilahnya. Betul. bisa enak melihat Iya. gitu kan, karena banyak kok kasus-kasus yang ternyata kayak tahunya tuh udah agak belakangan ya dok ya. Betul, saya kemarin dapat anak umur 6 tahun tapi minus sudah 9. Nah iya Nah dok, iya, itu, iya. padahal anaknya baru 6 tahun gitu. Hmm. Si ibunya merasa nggak apa nih matanya. Nah si Iya. adeknya juga ngerasa Emang bisa kayak kok gini, apa emang gini ya? Nah, Iya, gitu. Jadi kan benar. kita juga para orang tua juga nih harus ada cerita-cerita kali ya sama si anak ya. Iya, iya, iya. Gimana tadi di sekolah, bisa lihat nggak ke depan gitu ya mungkin ya. Jelas nggak ngelihat papan tulis? Iya, Sekali-sekali benar. boleh ya ditanya Iya. sama anaknya. Benar, Nah, benar. gadget tidak untuk dihentikan karena pada zaman sekarang ini juga kan nanti anaknya jadinya kudet. Benar, Nah, diperlukan benar ya? juga. Jadi Harus perlu. dikasih Jadi dong. artinya kita harus dalam tahap pemantauan si anak. Ya. Nah, harus diawasi rekan sebaya. Karena Iya, itu betul. sepupu Firda juga kayak gitu dok. Dia Iya. pas umur 6 tahun dia kira kayak dia 7 tahun kalau nggak salah kelas 2 SD gitu. Dia kira emang dunia itu sekabur itu. Iya, sekabur itu. Iya. Padahal sebenarnya kalau lihat dari jauh tuh ada ini loh Iya, gitu kan. iya. Nah, jadi memang harus itu tuh bisa dicegah dari umur sedini mungkin Iya, ya dok. betul, Dari sedini kecil mungkin banget ada, ya. iya. Dari balita mungkin udah bisa ya dok. Dari bayi juga ada kacamata khusus untuk bayi. Benar, Nah, udah ada seperti ya. itu, iya. Nah, jadi buat rekan sebaya, kita memang harus lebih aware lah Iya. sama yang namanya myopia ini. Dan semoga nih talk show hari ini tuh bisa ngasih insight yang lebih untuk rekan sebaya semua dan Amin. bisa ngasih ilmu dan pastinya bisa yang namanya mungkin menurunkan kasus myopia ini ya dok ya. Iya, betul. Nah, karena ini sangat memprihatinkan lah untuk generasi-generasi berikutnya. But by the way, nggak kerasa nih dok, udah setengah jam aja kita ngobrol-ngobrol ya untuk hari ini. Makasih banget udah nyempetin waktu yang pasti sibuk banget ya hari ini ya. Dan semoga sehat selalu, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya, Oke. dokter. Dan buat rekan sebaya, pasti kamu stay tune karena Firza nggak berhenti sampai sini aja, karena Firza akan tetap menemani kamu semua sampai ke jam 8 malam nanti. Pastinya cuma di 105.0 KSFM, The Headsets in Medan.